undang-undang di dalam organisasi kita ADART, ini tafsiran kita ya, itu tidak bisa dilakukan oleh rapat syuriah atau rapat pleno, karena ketum dan roisam itu adalah mandataris muktamar. Nah, mandataris muktamar tidak bisa dipecat di dalam rapat yang kedudukannya di bawah muktamar. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Kita kembali lagi soal ini, masih seru ya. Masih seru polemik di struktural PBNU. Carut marut mengenai kebijakan, mengenai policy dan seterusnya. Bahkan sekarang ini muncul dua kelompok. Dan jelas apa yang dikatakan oleh Gus Ulil, salah seorang ketua bidang di PBNU, bahwa yang pertama, risalah yang muncul kemudian memecat Gus Yahya Khalilistakuf itu jelas ilegal. Kemudian melakukan rapat pleno, kemudian ya mengangkat PJ PBNU, Saudara Zulfa, itu juga ilegal. Apalagi ujuk-ujuk mengangkat juga Muhammad Nuh sebagai Katib Am, itu juga ilegal. Artinya memang tidak sesuai dengan ADART yang berlaku di PBNU. Dan sudah kita ketahui bersama, banyak sekali kan, dari mulai para tokoh-tokoh di PC maupun di PW di seluruh Indonesia ini yang sudah bersuara, yang mengatakan dengan senada bahwa kubu Tarim, diduga seperti itu, Mbah Miftahul ini memang sangat-sangat tidak mengerti, sangat-sangat tidak bisa menafsirkan secara presisi bagaimana ADART dengan aturan-aturan yang sifatnya, atau peraturan dalam PBNU ini yang sifatnya sesuai dengan dinamika di lapangan. Artinya begini, saya bukan sok tahu ini ya, saya hanya mengamati perkembangan sampai hari ini ya, bahwa ADART itu ya ibarat Quran dan hadis. Kemudian peraturan-peraturan harian menurut dinamika yang terjadi yang ada di daerah seperti PW dan PC itu yaitu merupakan fikih. Dan kalau tidak salah, Quran dan hadis ini tidak bisa dikalahkan oleh fikih. Kalau kita mengacu ke Quran dan hadis, artinya sebetulnya PC, tokoh-tokoh PC di seluruh Indonesia dan PW di seluruh Indonesia ini akan mengembalikan lagi PBNU ke Quran dan hadis, artinya dikembalikan lagi ke ADART. Ya, sekali lagi pengangkatan, ini sekali lagi ya, pengangkatan PJ, pengangkatan Katib Am dan seterusnya itu ilegal dan menyalahi ADART. Pertanyaannya, kenapa kubu Mbah Miftahul dan teman-temannya ini itu ngotot banget, arogan bahkan, atau sepihak bahkan, dan ya sekonyong-konyong bahkan, tanpa dengan proses mekanisme seperti organisasi yang kredibel yang sudah ada di Indonesia ini ya. Ya kan, PBNU jelas ormas terbesar, ormas Islam yang terbesar di Indonesia kan. Tapi kenapa mekanisme pengangkatan, mekanisme pemberhentian dan seterusnya itu tidak sesuai dengan, kembali lagi, ADART gitu loh. Artinya nomenklatur yang ada yang selama ini berjalan seperti sistem yang sudah diberlakukan di PBNU ini kok ujuk-ujuk dirusak oleh kelompok, diduga kelompoknya Mbah Miftahul Ahyar. Ini ada apa sebetulnya? Kan itu pertanyaannya kan. Kan ngotot terus nih, langsung mengangkat PJ, kemudian mengangkat Katib Am dan seterusnya. Kemudian PJ-nya Saudara Zulfa sudah roadshow di seluruh PC atau PW di seluruh Indonesia kan. Ya ini harus dihentikan. Gerakan dari kelompok Mbah Miftah ini harus dihentikan oleh seluruh PC dan PW PBNU di seluruh Indonesia. Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Ini saya kutip juga pernyataan dari Gus Ulil yang nanti bisa Anda dengar voice note-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para romo kiai, para alim, para ulama, para teman-teman pengurus PJNU Kabupaten Bandung Barat yang saya hormati, langsung saja saya akan memberikan penjelasan tentang masalah yang sedang terjadi di PBNU saat ini. Saya Ulil Absar Abdallah, salah satu ketua PBNU. Jadi masalah ini terjadi, sebagian teman-teman mungkin sudah tahu ya. Jadi masalah ini dimulai menurut saya dan menurut teman-teman di PBNU yang setuju dengan tafsiran saya ini, masalah ini dimulai sebetulnya sejak kira-kira setahun yang lalu sebetulnya. Jadi dimulai sejak adanya masalah dengan SK-SK yang tertunda yang tidak ditandatangani. Jadi sekitar hampir setahun itu ada banyak SK yang tidak ditandatangani. Karena proses penandatanganan SK itu dimulai dari meja sekjen, baru naik ke ketua umum, baru naik ke Khatib Am, dan terakhir diserahkan kepada Rois Am. Nah, selama setahun kemarin itu ada beberapa SK numpuk sekitar mungkin 70-an SK yang tidak ditandatangani dan berhenti di meja sekjen. Padahal syarat-syarat administratif semua sudah diperiksa oleh pihak kesekjenan, sekretariat, dan sudah diverifikasi. Dan kemudian diserahkan kepada sekjen untuk ditandatangani sebelum nanti pada akhirnya naik ke ketua umum. Nah, banyak SK yang tidak ditandatangani oleh sekjen. Yang paling menyedihkan adalah salah satunya SK PWNU. Jadi ini ada SK PW, ada SK PC. SK PWNU Kalimantan Selatan itu sudah mungkin setahun lebih tidak ditandatangani oleh sekjen. Nah, sempat ada rapat gabungan antara Syuriah Tanfidiyah untuk membicarakan isu ini. Pada saat itu saya lupa persisnya, rapat ini terjadi mungkin sekitar 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu, ya sekitar bulan Agustus atau Juli begitu ya. Ada rapat gabungan antara Syuriah PBNU. Ketika itu Rois Am hadir, tapi sekjen tidak hadir. Sekjen hadir lewat Zoom saja. Nah, ketika itu diputuskan untuk memberikan deadline agar SK ini diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Nah, tapi kemudian setelah 2 minggu lewat ternyata tidak ada perkembangan. Nah, Ketum pernah menanyakan dan ya berkonsultasi dengan Rois Am mengenai soal SK ini, tapi kemudian ya tidak ada jawaban yang jelas bagaimana cara mengatasi kebuntuan masalah SK ini. Nah, terus-menerus berlangsung SK ini sampai sekarang belum selesai, sampai terjadi rapat yang menghebohkan pada tanggal 20 November kemarin, yaitu rapat Syuriah saja ini, rapat Syuriah yang berlangsung di Hotel Aston tanggal 20 November jam 5 sore. Rapat ini berlangsung sekitar 4 jam ya, dan kemudian di dalam rapat itu hasilnya atau rapat itu menghasilkan keputusan yang sebetulnya bukan keputusan yang diputuskan melalui rapat, karena setelah rapat kemudian ada rapat antara Rois Am dengan beberapa Rois Syuriah yang memutuskan untuk memecat ketua umum dalam waktu 3 hari. Nah, itu dituangkan dalam bentuk rapat atau risalah Syuriah ya. Nah, kemudian hasil rapat Syuriah ini itu kemudian diresmikan kembali, dirapatkan kembali dalam rapat pleno yang berlangsung tanggal 9-10 Desember kemarin di Hotel Sultan. Rapat pleno lengkap ini kemudian menegaskan keputusan rapat Syuriah sebelumnya. Dan pada saat yang sama rapat pleno itu diputuskan ada pejabat ketua umum yaitu Ki Zulfa. Nah, ada masalah yang serius dengan proses ini.
Jadi ketika rapat syuriah di Hotel Aston itu tanggal 20 November, itu Rois Am di dalam rapat itu mengemukakan sejumlah tuduhan-tuduhan kepada Ketua Umum. Pertama, tuduhan mengenai soal agen Zionisme. Yang kedua, tuduhan mengenai soal tata kelola keuangan di PBNU. Nah, dua hal ini itu dituduhkan kepada Ketua Umum, tetapi masalahnya adalah Ketua Umum tidak diberikan ruang untuk menjelaskan tabayun mengenai tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Rois Am itu. Kita sudah meminta, jadi kita sebetulnya sudah dengar mengenai soal tuduhan-tuduhan ini sebelumnya, dan sebelum rapat syuriah pada tanggal 20 November itu sebetulnya Ketua Umum sudah bertemu kira-kira mungkin 5 hari sebelumnya di PBNU, bertemu dan menjelaskan mengenai soal isu-isu yang dituduhkan oleh Rois Am kepada Ketua Umum. Dijelaskan semua. Tetapi penjelasan itu, penjelasan yang personal ini antara Ketua Umum dengan Rois Am, sama sekali tidak diindahkan oleh Rois Am. Tuduhan yang sama diulang kembali di dalam rapat terbuka di rapat syuriah pada tanggal 20 November itu. Dan ketika itu sebetulnya Ketua Umum sudah mengirimkan pesan supaya di dalam rapat itu diberikan ruang kepada Ketua Umum untuk memberikan penjelasan, termasuk penjelasan oleh Wakil Bendahara yaitu Bapak Sumantri Suwarno, karena Bapak Sumantri ini yang mengerti mengenai detail-detail masalah pencatatan keuangan. Dia tahu semua hal-hal yang dituduhkan oleh Rois Am, semua ada penjelasannya. Nah, tapi ruang penjelasan dan tabayun itu tidak pernah diberikan oleh Rois Am kepada Ketum. Sampai sekarang ini belum ada penjelasan dari Rois Am. Dan tuduhan ini diulang-ulang terus-menerus. Tetapi Ketum tidak pernah diberikan penjelasan. Ini pertama ya. Jadi kita sebetulnya keberatan ada tuduhan kepada Ketum, tetapi Ketum tidak diberikan ruang untuk menjelaskan itu. Langsung diputuskan secara in absentia, Ketum harus dipecat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wewenang untuk memecat Ketua Umum menurut undang-undang di dalam organisasi kita ADART, ini tafsiran kita ya, itu tidak bisa dilakukan oleh rapat syuriah atau rapat pleno. Karena Ketum dan Rois Am itu adalah mandataris muktamar. Nah, mandataris muktamar tidak bisa dipecat di dalam rapat yang kedudukannya di bawah muktamar. Tidak bisa itu. Karena kalau ini bisa dibuka ruang untuk memecat Ketua Umum atau Ketua misalnya, ini akan menimbulkan kekacauan di dalam organisasi. Jadi memang di dalam ADART kita, kedudukan syuriah itu adalah pemimpin tertinggi di dalam organisasi. Tetapi wewenang syuriah itu diatur di dalam undang-undang organisasi juga. Jadi wewenang syuriah itu adalah seperti dijelaskan, dikatakan kepada saya oleh Kiai Ma'ruf Amin ketika saya ketemu dengan beliau 2 hari yang lalu. Beliau mengatakan peran syuriah itu ya diatur di dalam ADART, yaitu perannya adalah irsyadiyah, taujihiyah, islahiyah. Jadi wewenangnya itu memberikan arahan, memberikan pengarahan pada dasarnya. Jadi memecat Ketua Umum itu tidak bisa dilakukan oleh seorang Rois Am atau lembaga seperti syuriah, itu tidak bisa, karena memecat mandataris harus melalui muktamar. Apalagi pemecatannya ini didasarkan kepada tuduhan-tuduhan yang tidak dibuktikan secara terbuka. Jadi memang di dalam ADART kita itu ada pasal untuk memberhentikan Ketua Umum. Tetapi itu alasannya karena Ketua Umum melakukan pelanggaran berat. Dan pelanggaran beratnya ini bagaimana membuktikannya? Kan tidak bisa hanya dituduhkan begitu saja, harus ada proses pembuktian. Dan
pemecatannya tidak bisa melalui keputusan rapat syuriah atau apalagi tanfidiyah, harus dilakukan di dalam muktamar luar biasa. Dan muktamar luar biasa itu bisa diselenggarakan kalau ada persetujuan dari 50+1 dari seluruh PW seluruh Indonesia. Nah, jadi ini yang kita persoalkan ya. Jadi ketum itu dituduh melakukan pelanggaran masalah keuangan. Tuduhannya, masya Allah, saya mengelus dada sebetulnya karena tuduhannya itu luar biasa. Nah, tapi tidak pernah diberikan ruang kepada ketum untuk menjelaskannya. Ini yang kita keberatan sebetulnya ya. Apalagi pemecatannya dilakukan tidak melalui mekanisme yang benar, yaitu dipecat hanya melalui rapat syuriah. Kemudian ditetapkan dalam rapat gabungan. Rapat gabungan lengkap ya, rapat pleno ya, rapat pleno. Rapat pleno tidak bisa mempunyai wewenang untuk memecat seorang ketua umum. Jadi inilah kondisi yang terjadi di PBNU sekarang. Nah, apa jalan keluar yang diusulkan oleh Gus Yahya sebagai ketum? Ini yang poin ketiga. Jalan yang dikeluarkan adalah himbauan untuk islah. Islah di sini artinya adalah mari bareng-bareng duduk ya. Dan forum islah ini sudah mulai difasilitasi oleh beberapa kiai sepuh, mustasyar, dan sebagian mustasyar juga ada yang anggota AHWA ya. Mereka sudah pernah ketemu di Peloso dan Tebu Ireng, dan saat itu memang ya mustasyar tidak merekomendasikan pemecatan ketua umum dengan cara seperti ini, kembali kepada ADART. Nah, jadi kita atau ketum itu mengajukan solusinya adalah islah, duduk bareng, membicarakan mengenai soal kesalahan-kesalahan ketum ini apa, bagaimana membuktikannya, karena ketum harus diberikan ruang secara fair menjelaskan tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada beliau. Jadi islah ini, kita mengajukan islah, dan kemudian setelah itu bareng-bareng mempersiapkan muktamar. Nah, makanya kita ini sekarang agak sedih karena kemudian Rois Am sudah menunjuk pejabat ketua umum dan melakukan langkah-langkah setelah itu yang kemudian ini bisa memiliki potensi memecah organisasi. Belum pernah dalam sejarah NU pecah menjadi dua seperti, ya semoga ini nggak terjadi ya. Tapi ini kalau dibiarkan, kita tidak islah, ini bisa muncul dualisme PBNU dan ini berbahaya sekali. Oleh karena itu, mari kita semua mengusahakan bareng-bareng islah ini. Islah, ketemu Rois Am dengan ketua umum, kemudian melakukan pembicaraan, mungkin difasilitasi oleh para mustasyar, para anggota AHWA. Kemudian setelah itu ya menjalankan bareng-bareng kembali roda organisasi dan mempersiapkan muktamar. Itu penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat rapat hari ini, semoga dihasil. Saya mendorong ya, rapat ini kalau bisa saya mendorong supaya VCNU Kabupaten Bandung Barat ya mendorong islah ini ya. Jangan sampai terjadi dualisme kepengurusan di PBNU, berbahaya. Ini kita harus cegah ini semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.